dari SDN 13 Sumani, Kecamatan 10 Kota Singkarak, Kabupaten Solo. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat Ibu Nela Amelia, yang biasa dipanggil Ibu Nela. Nela merupakan guru kelas 4 SDN 13 Sumani, Kecamatan 10 Kota Singkarak. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Bu. Bu Nela, hari ini apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah hari ini saya baik, sehat. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi Bu Nela, hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum Ibu nanti akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Saya akan mengamati pelaksanaan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, adapun tujuan dari observasi yang dilaksanakan adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas nanti. Sebagai persiapan awal, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nela, sehingga saya mengetahui bagaimana persiapan dan tahapan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Di saat supervisi nanti, Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran pada mata pelajaran apa dan materinya apa? Mata pelajarannya yang akan saya ambil nanti adalah mata pelajaran IPAS dengan materinya transformasi energi. Baik, Ibu akan mengajarkan nanti mata pelajaran IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, dengan materi transformasi energi. Nah, baik, Bu Nela, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan sesuai dengan materi tersebut? Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan yang ingin dicapai adalah menjelaskan tentang perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Nela, selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan, nah bagaimana kira-kira pengembangan yang akan Ibu capai dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sini? Untuk area pengembangan di sini saya memfokuskan pada 3 macam pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan intelektual. Itu saya laksanakan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi serta fokus kepada penjelasan kepada peserta didik sehingga peserta didik memahami apa materi yang saya jelaskan. Yang kedua yaitu pada pembelajaran sosial emosional peserta didik. Dalam pembelajaran ini itu terfokus kepada sikap kerjasamanya, saling menolongnya, gotong royong. Karena pada pembelajaran ini nanti pembelajarannya itu lebih ke percobaan. Yang ketiga yaitu saya berharap peserta didik dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses perubahan energi tersebut melalui percobaan yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran. Baik Bu Nela, bagaimana kalau boleh saya tahu, nah dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti di dalam kelas, Ibu menggunakan berbagai macam strategi, model atau metode pembelajaran. Nah, strategi, model, metode pembelajaran apa saja yang akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran ini? Dalam proses pembelajaran nanti, jika strategi yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan untuk metode itu ada beberapa metode. Di antaranya diskusi, tanya jawab, penjelasan, penugasan, dan juga penguatan materi. Sedangkan untuk model pembelajaran saya memfokuskan kepada model
PJDL, Project Bus Learning. Baik Bu, sekarang bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas nanti? Karena pembelajarannya lebih ke project tadi ya Bu ya, media yang saya gunakan tentu bahan-bahan yang digunakan nanti untuk percobaan. Di antaranya ada lilin, benang, tusuk sate, ada kertas, kemudian ada kartu energi, ada kotak kecil, kemudian untuk penggunaan media lainnya saya juga menggunakan biji-bijian. Nah, kapan proses pelaksanaan pembelajaran ini akan kita lakukan? Proses pembelajaran ini saya rencanakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 pada jam pembelajaran ke-5 sampai ke-7, kira-kira dari pukul 10.50 sampai 12.35. Baik Bu Mila, setelah melakukan proses pembelajaran nanti, kita akan melanjutkan percakapan dengan topik pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Hal yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, di sana sudah tergambar tentang rencana yang akan saya laksanakan pada proses pembelajaran, media dan bahan yang akan digunakan, kemudian strategi ataupun metode dan juga model pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan pada kegiatan observasi. Terima kasih Bu Mila. Sampai ketemu pada saat observasi dan pasca observasi. Sama-sama. Energi kimia bisa berubah menjadi panas. Kita buktikan sekarang. Apalagi energi kimia bisa berubah menjadi bening. Itu yang akan kita buktikan. Nah, siap kamu melakukannya? Siap. 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 Itu semua kamu lakukan berdasarkan panduan yang akan Ibu bagikan. Kita lakukannya secara berkelompok. Karena kamu sudah terbentuk kelompoknya dari awal, itu tidak akan mengacak lagi. Nanti tugasnya langsung Ibu bagikan beserta dengan bahan-bahan. Ingat, berhati-hati dalam melakukan kegiatan. Nah, nanti yang akan kita lakukan ada beberapa percobaan. Ada beberapa percobaan yang akan kita lakukan nanti. Ada percobaan 1, 2, dan 3. Nah,
garis tadi sesuai garisnya. Di dalamnya ya, Bu. Yang ujung yang C kita tusuk satu lagi, yang cewek kasih. Ayo itu kasih gojek. Bukan itu nah. Kalau warna jahit, nah, dipakai. Ya, nah tusuk kalau seperti itu tusuk, ini banyak. Lebih bagus ujung yang sini. Jadi yang itu tuh nampak menggaris ke dewa. Ya, tidak ujung yang di bawah, ujung yang di kosek kabeh. Nah, jadi dokter itu nak menggaris. Berarti energi panas berubah menjadi energi air betul. Cepat. Nah, lubangi itu dulu. Ya. Oke. Nah, hati-hati jangan sampai terbakar. Rendahkan sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Oke. Jaga jaraknya. Jangan sampai kertas terbakar. Mau mulai mana? Safia, berdiri nak. Biar nggak susah. Jagain setnya tapi jangan sampai terbakar ya. Dekatkan tapi jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat pasti terbakar. Jangan terlalu dekat. Nah, bergerak ya kan? Nah, geser belakangnya. Geser ya. Jadi, kalau iya dia akan berputar. Akan berputar. Nah, jaga ya. Tapi ini deh itu mana? Nah, coba geser ke atas. Jangan terlalu dekat. Ya, jangan terlalu dekat ya, Nak, ya. Dekat sedikit lagi nak. Tuh. Berbunyi katanya kan. Setelah melakukan percobaan, silakan kamu jawab pertanyaannya lagi. Energi apa saja yang ada pada percobaan? Silakan. Siapa yang kawan ya? Ini
di sebelah situ, di sini yang kelima. Nah, silakan ambil posisi dari kelompok start. Siapa? Dari start. Boleh. Ya. Nathan. Ini berdiri. Rizky. Nathan stop. Ada Rizky. Rido. Gazi. Masih ingat permainan lari estafet? Masih. Vale dari arah sini, Vale. Vale dari arah nah, kita hitung 1, 2, 3. Lari, silakan berlari. Ulang lagi, kita ulang lagi. Oke, bagus. Silakan kembali ke tempat. 2, 3. Oke, bagus. Manusia kita kembali ke pelajaran yang kita laksanakan hari ini. Tulis jujur. Oh, kalau nggak suka, kecean nggak suka. Kalau lagi ketujuh jawab kecean, jujur. Tidak usah tulis nama, karena itu hanya ingin melihat kita tidak tahu pembelajaran yang seperti ini. Ya, silakan kamu isi. Tidak usah pakai nama. Tidak usah pakai nama. Berapa lagi? Sudah cukup semuanya? Lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Devi CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo dari SDN 13 Sumani, Kecamatan 10 Kota Singkarak, Kabupaten Solo. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nela Amelia, yang biasa dipanggil Ibu Nela. Beliau adalah salah satu guru kelas di SDN 13 Sumani yang mengajar di kelas 4, dan saat ini saya juga dibersamai oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Sri Mardawiza SPD. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dari proses pelaksanaan pembelajaran yang telah diobservasi pada tanggal 5 September 2024, mata pelajaran IPAS, dengan tujuan pembelajaran menjelaskan transformasi atau perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu Andi? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri? Alhamdulillah juga sehat. Bu Nela, kemarin kita sudah melaksanakan observasi pelaksanaan pembelajaran, dan sebelumnya kita juga sudah melakukan
melakukan diskusi pra observasi. Nah, berdasarkan proses pelaksanaan pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin, bagaimana perasaan Bu Nela setelah melaksanakan proses pembelajaran dan observasi kemarin? Alhamdulillah perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, saya merasa cukup puas dan juga menyenangkan karena peserta didik terlihat antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik juga sudah mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang telah saya rancang dalam proses pembelajaran. Hal itu terbukti dengan nilai peserta didik pada asesmen yang saya adakan di akhir pembelajaran. Begitu ya Bu Nela. Iya. Nah, bisakah Bu Nela menjelaskan kembali tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dan bagaimana dengan pengembangan yang Ibu rencanakan dan bagaimana pelaksanaannya? Tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada proses pembelajaran saat observasi kemarin yaitu menjelaskan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk area pengembangan yang pertama yaitu mencapai mengembangkan pengetahuan intelektual peserta didik dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu dengan cara kalau di kelas saya, setelah saya melaksanakan asesmen diagnostik, siswa itu ada yang audio, ada yang kinestetik. Kemarin pada proses pembelajaran saya laksanakan dengan diskusi kelompok, kemudian membawa siswa keluar ruangan dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengembangkan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan melakukan diskusi kelompok. Di sana tergambar nanti ada kerjasamanya, ada saling berbagi peran, kemudian ada gotong royongnya. Setelah itu peserta didik juga saya tujuannya itu untuk mengenalkan secara langsung atau melakukan secara langsung bagaimana yang proses perubahan energi tersebut. Peserta didik tadi melakukan uji coba atau percobaan secara langsung. Baik Bu Nela, nah bagaimanakah tujuan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan itu pencapaiannya apakah 100%? Alhamdulillah, kalau menurut hasil asesmen dan juga asesmen sumatif dan juga proses tanya jawab dan diskusi bersama peserta didik, alhamdulillah pencapaiannya 100%. Oke Bu Nela, nah jika kita memilih nih dengan rentang angka 1 sampai 10, nah pembelajaran yang Bu Nela laksanakan itu di angka berapa? Kalau menurut saya pribadi berada pada, kalau memilih antara 1 sampai 10, berada pada angka 90. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Dari asesmen yang saya laksanakan di akhir pembelajaran dengan jumlah siswa 28 orang, kurang lebih 4 orang yang hanya mendapatkan nilai 80. Bagaimana perasaan Bu Nela dengan pencapaian tersebut? Alhamdulillah saya merasa senang dan cukup puas karena dengan rancangan pembelajaran yang saya buat dengan strategi diferensiasi tadi, anak-anak terlihat antusias dan materi yang saya berikan tuh kalau istilah kitanya cepat tertinggalnya gitu loh. Bangga ya Bu Nela ya? Alhamdulillah. Oke, berarti sudah di level 9, sudah di level yang sangat baik. Nah, masih ada tidak hal selama proses pembelajaran
menurut Bu Nela yang perlu Bu Nela tingkatkan terhadap murid? Kalau menurut saya memang ada hal yang harus ditingkatkan. Salah satunya yaitu rasa percaya diri peserta didik. Karena ada beberapa orang peserta didik itu ketika berdiskusi, dia ada pendapat tapi dia merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan. Mungkin itu yang harus lebih saya tingkatkan, mungkin dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut. Baik Bu Nela, dapat saya tangkap di sini bahwa yang ditingkatkan adalah pada kemampuan sosial emosional anak, yaitu rasa percaya diri anak. Nah, apa yang akan Bu Nela lakukan untuk Oke, terima kasih Bu Devi sebagai CPP Kabupaten Solo. Terima kasih juga dengan Bu Nela tadi yang terus sudah diobservasi pascanya oleh Ibu Devi. Ternyata dilihat dari sini ya Bu Devi, ternyata untuk observasi ini seorang supervisor yang sedang mengobservasi dari yang diobservasi itu sebenarnya kita udah lihat sekarang ini ya dampaknya kalau kita itu sebagai supervisor tidak mendiktekan seorang observernya, coach tidak mendiktekan coachnya, tapi udah nampak dari coach tadi Bu Devi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penantik yang menggali apa potensi yang ada dari Bu Nela sebagai coaching. Dan Bu Nela ternyata mencari solusinya sendiri. Jadi Bu Devi sudah nampak dari menggali. Jadi peran coaching di dalam supervisi akademi itu sudah nampak sekarang. Jelas ini coachnya menggali, yang coachingnya digali sendiri dan dicari solusinya sendiri. Itu dan nampak tadi bagus sekali, itu memang itu kita harapkan. Jadi seorang coach itu tidak boleh menyalahkan atau menyudutkan coachnya setelah melakukan supervisi. Contohnya seperti ini, ibu tadi gini jangan seperti itu nantinya. Enggak, tapi coachnya sendiri yang mencari solusinya. Itu sudah nampak tadi. Kemudian tadi sampai pada tindak lanjut Bu Nela tidak menyampaikan tindak lanjut ke depannya itu sudah dilakukan nanti untuk pembelajaran berikutnya segera dilakukan. Itu perubahannya sangat luar biasa Bu Devi sebagai coach ya. Mudah-mudahan ke depannya memang diterapkan untuk potensi-potensi guru-guru ke dalam pembelajaran berikutnya. Oke Bu Devi sama Bu Nela, untuk kita dari kami sebagai PP, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum.